Mari kita sama-sama tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan untuk hari ini. Saat ini kami akan merenungkan setiap kebenaran firman-Mu. Kami mohon biarlah dengan tuntunan Roh-Mu yang kudus Tuhan, kami dapat mengerti firman-Mu di dalam kehidupan kami, dan biarlah firman itu boleh bertumbuh di dalam setiap hidup kami Bapa. Terima kasih banyak Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan yang saya beri tema hidup yang berbuah. Bagi kita setiap orang percaya, kita dipilih dan dipanggil oleh Tuhan tentunya untuk menghasilkan buah. Firman Tuhan berkata bahwa bukan kita yang memilih Tuhan, tetapi Tuhanlah yang memilih kita. Untuk apa? Untuk menghasilkan buah bagi kemuliaan nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau Tuhan menghendaki untuk kita menghasilkan buah bagi Tuhan, berarti Tuhan mau supaya kehidupan kita sebagai orang percaya memiliki hidup yang berdampak, memiliki hidup yang bermanfaat. Kenapa? Karena dalam kitab Matius dikatakan bahwa jadi dari buahnya lah kita akan dikenal. Berarti Tuhan mau agar pada saat kita hidup sebagai orang-orang percaya, kita tidak hanya sebatas punya identitas diri sebagai orang percaya, tetapi kita menunjukkan itu dari setiap buah kehidupan yang kita miliki, dari setiap karakter kita, dari setiap perkataan kita, dari setiap tingkah laku hidup kita. Supaya apa? Pada waktu orang melihat setiap kita, orang itu jadi mengenal siapa kita, apakah benar kita ini adalah orang percaya, dan siapa Tuhan yang kita sembah. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita akan sama-sama belajar tentang bagaimana supaya hidup kita dapat menghasilkan buah yang baik. Jika kita ingin memiliki buah yang baik dalam kehidupan kita, maka hal pertama yang harus kita lakukan adalah miliki tanah hati yang baik. Kita lihat dalam Markus pasal yang keempat ayat yang ke-8. Firman Tuhan berkata bahwa dan sebagian jatuh di tanah yang baik, ia tumbuh dengan suburnya dan berbuah. Hasilnya ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 100 kali lipat. Firman Tuhan ini adalah sebuah perumpamaan yang Tuhan Yesus sampaikan pada waktu ia mengajar di tepi danau. Pada waktu orang-orang datang kepada Tuhan untuk menyembah dan mendengarkan pengajaran Tuhan, Tuhan Yesus lalu memberi perumpamaan ini tentang seorang penabur, di mana pada waktu firman Tuhan ditaburkan, itu tidak semua orang dapat menerima dan firman itu dapat menghasilkan buah dalam hidupnya. Kenapa? Karena di dalam hatinya bisa jadi ada banyak-banyak hal yang menghimpit. Mungkin ada batu yang menekan sehingga firman itu tidak bisa berakar, ada duri yang menghimpit sehingga akhirnya firman itu tidak bisa mengalami pertumbuhan. Bahkan bisa jadi pada waktu kita datang mendengarkan firman Tuhan, kita kehilangan fokus, sehingga iblis memanfaatkan keadaan itu mencuri setiap benih firman yang ditaburkan di dalam hidup kita. Jika hati kita, pikiran kita tidak fokus kepada Tuhan, hati kita penuh dengan sampah-sampah, penuh dengan batu, penuh dengan duri-duri kekhawatiran di dalam hidup kita, maka sebanyak apapun firman Tuhan yang kita dengar, sulit untuk firman itu bertumbuh di dalam hidup kita. Sehingga akhirnya kehidupan kita sebagai orang percaya tidak akan mampu untuk menghasilkan buah. Mungkin kita akan bertumbuh, kelihatannya bertumbuh. Tetapi di saat-saat tertentu, pada waktu keadaan semakin sulit, pada waktu banyak tekanan datang di dalam hidup kita, maka pasti pertumbuhan kita akan layu, pertumbuhan kita akan mati. Nah, di ayat yang ke-8 tadi, Tuhan juga memberikan suatu perumpamaan bahwa jikalau kita ingin mengalami pertumbuhan dan menghasilkan buah dalam kehidupan kita, maka pastinya kita harus memiliki tanah hati yang baik. Pada waktu kita datang kepada Tuhan, seperti hari ini kita berkumpul, kita mendengarkan firman Tuhan, pada waktu kita ke gereja,
pada waktu setiap hari kita berdoa kepada Tuhan, pastikan bahwa kita datang dengan keadaan hati yang baik. Jangan sampai kita datang hanya dengan masalah, beban, hal-hal apapun yang menekan hidup kita. Kenapa? Karena fokus kita akan teralihkan. Kita akan menjadi orang-orang percaya yang datang tidak untuk menikmati Tuhan, tetapi hanya untuk mengambil sesuatu daripada Tuhan. Jadinya pada waktu kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan di gereja, mendengarkan suara Tuhan, kita tuh jadi memilah-milah mana firman yang sesuai dengan masalah saya, mana firman yang sesuai yang bisa menyenangkan hati saya, mana firman yang bisa mengenakan telinga saya. Tetapi pada waktu kita datang dengan mempersiapkan hati kita dengan baik, membuang segala sampah-sampah, membuang segala batu-batu yang ada di dalam hati kita, dendam, amarah, iri hati, masalah, kekhawatiran apapun, bahkan segala hal yang mengalihkan fokus kita singkirkan dulu pada waktu kita datang kepada Tuhan. Maka saya percaya saat firman Tuhan ditaburkan kepada kita, baik itu teguran, baik itu suatu nasihat, baik itu perkataan-perkataan berkat, itu akan benar-benar masuk di dalam hati kita, dan akhirnya firman itu bertumbuh, sehingga hidup kita tidak hanya sebatas mendengar dan menikmati, tetapi lalu kita menghasilkan buah. Kenapa? Karena kita mau mempraktekkan setiap firman Tuhan yang kita dengar. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di ayat yang ke-20, Tuhan Yesus menjelaskan tentang arti perumpamaan ini. Dikatakan bahwa, dan akhirnya yang ditaburkan di tanah yang baik, ialah orang yang mendengar dan menyambut firman itu lalu berbuah. Ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 100 kali lipat. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, firman ini mengajarkan kepada kita bahwa pada waktu kita sudah membersihkan hati kita datang kepada Tuhan, maka otomatis setiap firman Tuhan yang kita dengar, sikap kita adalah taat untuk menyambut dan melakukan firman Tuhan itu. Sehingga pada waktu kita sudah taat, menyambut dengan kerendahan hati, taat untuk melakukan firman itu, maka kita akan menghasilkan buah. Mungkin buah di antara kita tidak sama. Saya mungkin bisa menghasilkan buah 30 kali lipat, mungkin yang lainnya bisa menghasilkan buah 60 bahkan 100 kali lipat. Itu juga tergantung dari ketaatan dan iman daripada setiap kita. Itu juga tergantung dari anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Oleh karena itu, mari kita bersihkan hati kita supaya hidup kita bisa menghasilkan buah bagi Kristus. Yang kedua, bagaimana supaya kita bisa menghasilkan buah? Jika kita mau menghasilkan buah, yang pertama adalah bukan hanya mendekat, tapi melekat kepada Kristus. Kita buka dalam Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-4. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai orang-orang percaya, sebagai orang-orang Kristen, tentunya kita ini mempunyai aktivitas-aktivitas rohani. Dari bangun pagi kita mungkin berdoa, kita makan kita berdoa, kita ke gereja, kita komsel, kita melakukan persekutuan-persekutuan dengan Tuhan. Namun firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita bahwa yang Tuhan kehendaki, kita ini tidak hanya mendekat kepada Tuhan. Segala hal kerohanian yang kita lakukan, itu merupakan suatu tanda bahwa kita membawa diri kita untuk mendekat kepada Tuhan. Tetapi tidak hanya cukup kita mendekat kepada Tuhan. Tuhan mau supaya hidup kita sungguh-sungguh melekat kepada Tuhan. Dengan apa? Dengan tadi firman Tuhan katakan, kita tinggal di dalam Tuhan dan Tuhan tinggal di dalam kita. Pada waktu hidup kita bukan hanya mendekat, tapi justru melekat kepada Tuhan, maka saya percaya kita akan bisa menghasilkan buah yang baik. Kenapa? Karena kita sementara menyerap nutrisi-nutrisi yang baik yang hanya daripada Tuhan. Pada waktu kita hanya mendekat, sama seperti sebuah ranting yang terputus dari pohonnya.
Pada waktu ranting itu hanya didekatkan kepada pohon, belum tentu ranting itu, bahkan tidak bisa ranting itu menyerap nutrisi yang ada pada pohon. Kenapa? Karena cuma didekatkan. Tetapi pada waktu ranting itu didekatkan dengan pohon, dilekatkan dengan kuat sampai melekat, saya percaya bahwa ranting itu akan menyerap nutrisi yang dari pohon itu, sehingga akhirnya ranting-ranting itu dapat menghasilkan buah yang baik. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, jangan sampai kita menjadi orang percaya yang hanya mau menguasai firman, yang hanya mau tampak rohani di luarnya, tetapi kita tidak mau tinggal di dalam Tuhan di dalam kita. Kita tidak mau dikuasai oleh firman, sehingga akhirnya sekalipun kita menghasilkan buah, buah itu tidak dapat dinikmati oleh orang banyak. Kita tidak bisa menjadi berkat, tetapi justru kita menjadi batu sandungan. Kenapa? Karena bisa jadi buah yang kita hasilkan adalah buah yang keluar dari pikiran kita, dari setiap keinginan-keinginan kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari setiap kita bangun hubungan kita dengan Tuhan, supaya kita bisa mempersiapkan hati kita dengan baik saat datang kepada Tuhan, dan biarlah kita membangun kehidupan kerohanian kita, bukan hanya mendekat, tapi sungguh-sungguh melekat kepada Tuhan, sehingga kita memiliki hidup yang menghasilkan buah bagi Kristus. Demikian firman Tuhan yang saya sampaikan. Mari sama-sama kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah firman ini boleh bertumbuh dan mengubah setiap kehidupan kami. Kami berdoa agar setiap kami, Tuhan, boleh mempunyai hati yang taat kepada firman Tuhan. Karena firman-Mu adalah untuk kebaikan kami. Karena firman-Mu mengandung janji. Walaupun terkadang kami tidak mengerti, tapi pimpinlah kami untuk tetap mampu melakukannya. Mari kita dekapkan kedua tangan kita di dada. Jikalau saudara punya pergumulan, persoalan, tantangan di dalam karir, studi, keuangan, masalah keluarga, kesehatan, apapun juga termasuk perjodohan, biarlah berkat Tuhan turun ke atasmu dan kekuatan kasih Tuhan turun atasmu, dan percayalah Tuhan akan membukakan pintu-pintu berkat serta damai sejahtera Allah menaungimu senantiasa. Saudara terkasih, jikalau ada yang sakit, mari tumpangkanlah tanganmu di bagian yang sakit, supaya menjadi sembuh di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.